diambil LK analisis ini kan tentang pendahuluan. Nah, jadi isinya nanti Pak ya sesuai dengan yang di tabel tadi yang sudah diambil tadi, ya ceritakanlah di sana. Diakhiri dengan dari sebuah situasi yang ada tadi Pak, akhirnya dengan misalnya tawaran ide yang dibuat dari pendahuluan. Baru di sini ide yang sudah dilaksanakan seperti apa dan hasilnya seperti apa. Nah, ini belum nampak hasilnya. Hasilnya misalnya kan hasil pembelajarannya kan harusnya bisa dari nilai yang rendah menjadi tinggi, hasil belajarnya dari minatnya yang tidak baik menjadi baik. Okay. Mungkin ini Bapak yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan lah ya. Nah. Siap Bapak. Oke. Saya kira mungkin itu aja. Mungkin kalau ada hal lain Pak yang mau didiskusikan Pak Sarwedi. Boleh kalau Pak, kalau demikian izin sebentar saya bertanya ini dengan Pak Ranto. Ya boleh. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, ini saya lihat di pedoman kita ini, saya bacakan ya. Struktur penulisan itu mencakup judul, itu judul sudah jelas. Ini sebenarnya sudah dipapar juga sama Bapak tadi. Yang kemudian yang kedua pendahuluan. Nah, dalam kurung pendahuluan ini berisi analisis situasi. Pendahuluan ya, pada posisi pendahuluan isinya yang harus diceritakan adalah analisis situasi. Nah, ini persoalannya analisis situasi ini menjadi satu pertanyaan juga. Apakah yang dimaksud analisis situasi ketika kita melakukan praktikum atau analisis situasi ini ketika kita merencanakan suatu metode? Satu. Yang kedua, ini yang berikutnya, setelah pendahuluan ada pembahasan. Di pembahasan ini di dalam kurungnya menceritakan harus berisi tentang implikasi dari situasi yang dianalisis di pendahuluan yang meliputi tantangan. Nah, berarti di pembahasan ini harus mencakup satu tantangan tentang apa yang kita lakukan. Yang kedua tindakan. Tantangan satu, tindakan kedua. Yang ketiga refleksi. Berarti pada pembahasan ini harus mengandung 3 macam minimal ini tantangan, tindakan, dan refleksi. Ini pada poin-poin pembahasan. Yang berikutnya yang D ya, kesimpulan. Pada kesimpulan ini berisi tentang rencana tindak lanjut. Kayak ini kan RTL juga ini. Apa yang akan kita selesaikan setelah problem itu kita, atau setelah metode-metode yang telah kita lakukan, model-model pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi di sini juga diminta tindak lanjutnya. Ini pada posisi kesimpulan. Jadi ini maksud saya Pak Ranto, kira-kira dari yang kita buat tadi Pak Ranto, sudah ada nggak kira-kira poin-poin yang kita bahas ini, yang di dalam kurung maksud saya. Pendahuluan isinya situasi, pembahasan isinya tantangan, tindakan, refleksi gitu. Di kesimpulan ada isinya tindak lanjut. Nah, itu maksud saya Pak Ranto. Jadi maksudnya biar sama-sama kita kita adopsi lah gitu. Seperti itu kira-kira Pak Ranto. Ya, baik Pak Sarwedi, terima kasih banyak. Saya coba menjawab ya Pak ya. Artinya pada judul itu sudah selesai. Judulnya adalah ini judulnya praktik pembelajaran informatika dengan metode pembelajaran project based learning jurusan teknik permesinan di SMK Negeri 1 Bangkinang. Judulnya mungkin saya rasa sudah jelas. Sudah jelas ya. Itu metode apa model Pak?
model berarti ini Pak ya. Ini saya rubah dulu model Kalau dengan kalau model metode sepertinya start itu Pak ya, metode start itu Pak ya. ya. Start itu kan apa namanya tadi Situasi ya, Situasi, tantangan, tantangan, di aksi. tantangan, aksi dan refleksi. refleksi Pak. Ya. Nah, Pak Sarwedi, ini situasi yang saya ambil ketika saya melakukan PPL Pak, atau pengambilan video itu, praktik pengalaman lapangan itu. Pada saat itu yang saya ambil Pak. Artinya memang praktikum yang saya lakukan itu saya simpulkan di sini dalam praktik membuat informatika itu menjadi project based learning itu yang saya ceritakan. Adapun tujuannya itu seperti ini praktikum bla 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 bla. Ini adalah tujuan utamanya itu sampai sini tuh Pak. Sampai sini. Nih. Ini tujuannya tuh Pak. Praktikum dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan seorang pendidik pada satuan sekolah sangatlah membantu menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi nyata dengan menerapkan metode pembelajaran project based learning. Model Pak ya. Model yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik dihadapkan pada proyek atau masalah nyata yang harus dipecahkan. Itu judulnya tuh Pak. Bukan Artinya, judul Pak, kan situasi. Tujuannya. Bukan. Di pendahuluan ini kan berisi analisis situasi. Ya, artinya situasi inilah yang ketika saya hadapi ketika saya membuat video pembelajaran itu Pak. Ya, Ketika pengambilan video kemarin pada waktu PPL-nya itu. Nah, kalau saya menilai ini juga berarti salah Pak. Berarti saya harus mengambil dari LK analisis pekerjaan kita di mana namanya? Yang sebelumnya Pak, yang sebelumnya. Ya, Analisis di waktu sebelumnya. hasil asesmen itu Pak. Ya, hasil asesmen itu di LK 2.38 Pak. Berarti Sedikit Paranto sedikit. Ini Pak. kan kalau kita lihat dari keterangan panduannya ini, di pendahuluan ini ketika kita bercerita sudah ada menerangkan situasi apakah itu situasi saat kita praktikumkah atau saat kita menerapkan model tertentukah. Yang jelas pada pendahuluan ini sudah ada kandungan kalimat di dalamnya yang menerangkan situasi. Nah, seperti itu. betul Pak. Berarti punya saya ini harus saya rubah kembali Pak. Artinya memang dalam situasi kapan saya melakukan itu dalam situasi pengambilan video PPL siklus 2 kemarin Pak. Harus sepertinya harus saya ceritakan di sini seperti pada poin 23 LK 23.8 itu sendiri Pak. Berarti ini harus direvisi, harus disamakan kembali dengan LK 2.38 itu Pak. Itu yang bisa saya berikan informasi. Kemudian tentang pembahasan itu terkait di dalamnya adalah berisikan tentang implikasi, kemudian tantangan dan refleksi. Ya, kalau saya menilai mungkin belum tepat Pak ya, yang saya berikan kepada materi pada hari ini mungkin belum tepat. Tapi mungkin itu akan menjadi sebuah kritikan bagi saya untuk saya rubah kembali Pak. Dan di sini saya tidak menerangkan tentang tantangannya. Ada sebenarnya Pak, tantangannya itu ada seperti yang saya tuliskan di sini. Ini tantangannya Pak. Enggak, maksudnya gini, apa Rento kan? Bukan. Maksudnya ya ini sama-sama lah kita apa namanya? Ya, betul, kita coba selami berdasarkan panduan ya kan. Apa ndak sebaiknya begini misalkan Pak Ranto? Apa ndak sebaiknya begini?
di pada posisi kalau di pendahuluan tadi sudah jelas harus ada ceritanya di dalam situ yang menggambar situasi saat PPL. PPL lah, katakanlah Pak Ranto PPL dulu, katakan seperti itu kan. Di Betul. pada di pembahasan ini apa ndak sebaiknya begini Kak, misalkan judul utamanya itu kan pembahasan tadi kan, kemudian di bawahnya buat sub dia tuliskan misalkan tantangan. Nah misalkan di bawah pembahasan ini bikin satu apa namanya sub baru, tuliskan di situ tantangan, baru di bawah tantangan itu buat kalimat bla 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 mengenai tantangan itu, misalkan begini, tantangan yang kita hadapi peserta didik, ini misal ya, peserta didik sepertinya kurang antusias, suka keluar masuk, sehingga kita memerlukan istilahnya ekstra pengawasan untuk mengontrol seperti itu. Itu kan termasuk tantangan. Misal Pak, misal seperti itu. Kemudian kita buat lagi di bawah apa namanya tantangan itu tindakan. Jadi menghadapi tantangan yang kita hadapi seperti itu, kira-kira apa tindakan untuk menyelesaikan tantangan seperti itu? Misalkan entah kita apa namanya itu kita buat aturan kah supaya mereka tidak keluar masuk, nah, seperti itu kira-kira Pak Ranto. Ini bayangan aja, bayangan ya. Kemudian di bawahnya kita bikin judul baru, refleksi. Misalkan refleksinya kita memberikan semacam pemahaman kepada siswa peserta didik agar kiranya betapa pentingnya kita mendengar materi dengan baik, supaya kita istilahnya supaya peserta didik itu tidak terpotong antara satu materi dengan materi yang lainnya. Itu semacam itu kira-kira refleksi Pak. Jadi kan di sana ketika ada pertanyaan ini misalkan begini, ada diperiksa ini di sini sudah jelas dikatakan pada pembahasan itu harus mengandung tantangan, tindakan dan refleksi. Jadi tidak muncul pertanyaan baru. Ini mana keterangan tantangannya, mana refleksinya. Ah, kira-kira seperti itu Pak Ranto. Nah, ini. Betul Pak. Berarti nanti kita bikinkan subnya lagi Pak ya. Iya. Artinya ada 3 sub yang bikin kita buat itu adalah seperti tantangan, kemudian tindakan, dan yang terakhir refleksi. Ya? Jadi kan sudah mana tantangan? Udah jelas kok ditulis tantangan, apalagi ditanya kayak seperti itu kan gitu. Kalau seperti ini Pak kan sepertinya masih apa namanya ini? Ambigu lah istilahnya, masih mengambang. Ini tantangan yang mana? Tindakan yang mana? Refleksi yang mana? Kira-kira seperti itu. Iya, betul Pak. Itu masukan Pak, bukan kriteria, masukan. Ya, artinya yang Bapak sampaikan tuh pas tuh Pak. Cuman saya lagi mencoba mencari bagaimana memasukkan konsep grafik itu Pak di dalam pembahasan ini Pak. Artinya memang kalau yang disampaikan Pak dosen tadi, kita mestinya juga menampilkan grafik yang kita buat pada di Excel. Tapi saya belum bisa menangkap bagaimana poin Excel itu kita buatkan grafiknya itu seperti apa namanya ya? Chart begitu, seperti chart misalkan? Bukan Pak, grafik itu ya Pak. Kalau grafik itu kan harus ada semacam X dan Y Pak. iya, artinya begini ya, harus ada yang dihitung. Kan begitu kira-kira? Seperti itu sepertinya Pak gitu. Cuman saya belum nampak bagaimana kita berpola di dalam grafik itu. Artinya apa yang mau kita berikan sebagai ukuran dari grafik itu sendiri. Apakah apa namanya Kira-kira apa yang mau diisi di dalam grafik itu ya Pak ya? iya betul Pak. Tapi kalau yang tadi itu seperti yang saya buatkan dalam bentuk gambar di bawah ini bisa dijadikan skema, bisa dijadikan apa namanya perencanaan pembelajaran dengan membuat ini. Kita bisa buatkan menyiapkan perangkat belajar, menyiapkan aplikasi, menyiapkan lempar kerja LKPD, dan semua ini
bisa dibuatkan dalam bentuk Atau gini aja Peranto, kan seperti sampaikan Bapak tadi, itu kan di Excel-nya kan ada apa namanya itu ya? Desain ya. Masalah flowchart itu, Pak. ya. Ambil satu flowchart itu yang ini kan apa namanya flowchart itu kan apa namanya menunya bisa ditambah kan. Nah, yang Bapak buat ini pindahkan ke flowchart itu. Yang misalkan melakukan kajian literatur itu kan. Kalau flowchart itu ini bisa dijadikan flowchart nih Pak, tapi ini bukan flowchart sebenarnya. Tapi yang diminta oleh Pak dosen itu adalah sebentuk grafik Pak. Bang, ini Pak, mungkin kalau grafik itu kalau memang dibutuhkan baru buat grafik, enggak gitu Pak Tuan. Kalau dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan percuma untuk apa? Ya. Kalau ini kan misalnya mengurangkan kata ini kan, kata-kata kan boleh. Ya. Kalau emang cukup kata-kata nggak ada masalah kayaknya. Tapi ini Pak Kan Pak Ranto, 500 kata. itu berapa kosakatanya sudah ada Pak Ranto semuanya itu? Ini saya 530 Pak. 530. Iya. 530 Maksimalnya 500 kan? maksimal 500 kan? Iya, tapi Tap- ini kan masuk pustaka Pak. Tapi saya rasa, Oh ya. oh, itu udah masuk daftar pusaka dihitungnya kan? Nah, tapi saya rasa enggak perlu lagi itu bikin itu karena memang istilahnya begini, dari kosakata itu sudah mencukupi dari yang dibutuhkan. Cuman ya saya seperti saya sampaikan tadi, menurut saya sih perlunya ada poin-poin tertentu yang kita buat ya, tindakan, tantangan, refleksi. Jadi untuk istilahnya menghindari pertanyaan lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Ya benar. Berarti di bawah ini kita bikinkan dalam bentuk refleksi Pak ya. Iya, kan yang istilah kalau kita lihat di prosedurnya lah itu jelas dibuat dalam kurung itu berisi ya gitu. Tantangan tindakan apa itu? Tantangan, tindakan, refleksi di dalam pembahasan. Istilahnya begini, anak si pembahasan ini ada tantangan, tindakan, ada refleksi. Seperti itu. Betul. Coba di petunjuk ada ya Peranto, di petunjuk itu ada petunjuk ya. Ada. Kalau di Iya. di ATL Ya. Di kan ada berisi tentang. Nah, langsung jelas berisi kita harus tentang. merujuk di LK yang awal kita kerja itu kan, di LK analisis yang kita ambil di kan. Ya, sepertinya kan kalau saya melihat kayaknya ini memang mau apa namanya di LK sebelumnya di 3 apa yang berapa itu yang menyatakan analisis. 23.8 Pak. Kan itu ada yang menggambarkan di sana situasi ya kan? Iya betul. Apa namanya lagi tindakan kita, tantangan, ada itu beberapa LK di belakangnya itu. Di asesmen kita ambil nanti kan. Eh, Asesmen. Coba saya lihat gambar Pak ya. ya. Maksudnya gini, kalau mantap punya perantau malam ini kan bisa kita adopsi, Pak. Benar tuh. Iya. Kan gitu. Jadi Pak Eko pun tidak sulit-sulit lagi kan. Ini Pak ya. Deskripsi. Itu LK bab LK Analisis 2. Pak ya. Analisis atau Untuk refleksi nanti ini. ini tuh refleksi ya. Ya. Ambil untuk refleksi. Ada juga perlu nih. Berarti yang kita ambil itu adalah ini ya, analisis Pak ya. Di, Recording in progress. di bidang analisis. Terima kasih Bu Diza. Mohon maaf Bu mengganggu. Oke Pak Eko. Oke. Jadi sepertinya ada beberapa Peranto, ada beberapa itu kan kalau saya lihat di beberapa LK sebelumnya ya seperti bilang Pak Martonis tadi, yang satu ambil untuk tantangannya, satu tindakannya, satu refleksi. Ada beberapa yang bisa diambil.
bahasanya itu kita ambil dari sini Pak ya. Tapi gini juga Pak Ranto, kan menurut bilang Bapak tadi harus harus apa namanya, antara pendahuluan, pembahasan, kesimpulan itu harus apa namanya, mempunyai hubungan, harus ada hubungan Sinkron. satu sama lain. Ya, sinkron, harus berhubungan dia. Iya iya. Ini jadi ini LK berapa Pak? Ini Hasil analisis LK1. LK1 format laporan yang kemarin kalau nggak salah Pak Ranto tertukar Pak ya waktu laporan Iya. refleksi analisis. Ini mantap. An- Inilah yang ana- diambil di sini. Analisis. Di situ kan cari yang menceritakan tentang apa tadi Pak? Situasi. Situasi ya, situasi berarti untuk tempatnya di pendahuluan kan. Kalau di situ menceritakan situasi, ambil poinnya itu untuk kesimpulan, untuk pendahuluan. Kalau yang menceritakan tentang tantangan tindakan, bawa ke pembahasan, ambil ke pembahasan. Seperti itu. Kayaknya seperti itu ya Pak Martonis. Ya, benar. Sepertinya ya Pak. Intinya memang kalau dari rujukan yang Pak dosen itu sampaikan tadi kan ada saya foto tuh Pak. Ya. Ada saya foto kan tadi itu. Enggak Artinya betul. memang Udah mantap. Tinggal ambil aja nanti. Tapi kata-katanya dirubah juga. Iya. iya. Cuman nanti di akhir pendahuluan tuh kita harus memberikan tawaran ide sebagai solusi Pak. Ya benar. Iya. Ada ide tawaran sebagai solusinya. Dan di pendahuluan itu diambil dari LK analisis evaluasi dan analisis pembelajaran inovatif. Berarti memang dari LK titik 1 hasil analisis dan refleksi itu menjadi panduan bagi kita untuk menuliskan LK titik 3 ini Pak. Ya. Berarti betul atau Pak? Kemudian tadi di akhirnya itu di pembahasan itu kalau saya bacakan di sini bagaimana pelaksanaan hasil tawaran PJBL serta ulasan pembahasan yang dibandingkan dengan penelitian kegiatan sejenis, hasil dapat diwujudkan dengan grafik atau gambar. Itu berarti coba saya share aja dulu Pak ya. Saya share aja dulu apa ini dua hal ini. Tapi kalau gambar tadi yang disampaikan Bapak itu termasuk alternatif saya rasa. Hari begini, kalau memang kosakatanya terlalu banyak, diperpendek, cara memperpendeknya dengan tabel-tabel itu atau gambar-gambar itu. Betul. Tapi itu dalam posisinya alternatif kan? Betul Pak. Oke. Berarti itu yang kita buatkan nanti itu Pak ya. Ya, Dan nanti ini saya gantikan juga. Artinya memang berarti ini tidak inilah. Artinya saya rubah lah ini lagi Pak. Pratikum dan bla 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 ini saya rubah dan kita bikinkan nanti pembahasan. Di bawah pembahasan ini ada sub lagi. bikin Dan kita subnya tuliskan kan, tantangan, tantangannya itu apa, kemudian tindakan. tindakannya apa, termasuk refleksinya itu. Refleksi. Dan refleksi itu kita bisa lihat di dalam LK refleksi itu sendiri. Berarti Atau mungkin udah ada yang selesai Pak Eko, Pak Sarwedi atau Pak Martones boleh. Pak Martones kayaknya sudah tuh Pak. Enggak, saya masih yang tadi belum sempat kerja nih. Yang tadi udah dipaparkan itulah masih. masih harap-harap punya Pak Ranto sebenarnya. Ini baru ada penjelasannya, kita ambil dari mana? Tadi kan belum. Udah ya. Tapi atau gini aja Pak Ranto, atau gini aja. Ini kan nggak terlalu apa kali kan. Kita bikin aja di sini boleh?
Boleh? Boleh, apa Pak? Ini layar. Saya punya saya langsung Pak. Nanti bagi tapi kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, nanti kan langsung bisa di-share Pak. Ya. Iya. Oke baik. Oke, kita mulai kalau nggak rame-rame. Yuk, Yuk Pak. masuk Baru dulu ya. ke apa? Ke itu pendahuluan dulu. Ini Pak ya. Pendahuluan dulu. Pendahuluan dulu Pak ya. Oke. Ini saya hapus dulu semuanya Pak ya. Atau Jangan Nggak usah, Pak. jangan Bawahnya jangan aja. jangan dihapus, Pak. jangan. Iya iya, ke Nah, bawah kan aja dulu. ke bawahkan aja dulu ya. Sudah cukup Pak, apa itu Pak? Hmm? Oke. Ya, ya. Nah, Berarti pendahuluannya itu Eh, kata-kata pertamanya itu seperti apa kira-kira Pak? ini coba lihat praktikum situasi Pak ya. dalam Situasi, sebuah. analisis situasi Pak ya. Hah? Iya Pak. Iya. Analisis situasi Pak. Dia Iya. namanya masuk. Di dalamnya Analisis menceritakan analisis situasi. situasi ya. Nah, kalau saya rujuk ke ini hasil analisis penilaian pembelajaran itu yang saya buat adalah kegiatan yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung adalah assessment for learning. Karena dalam pembelajaran ini bisa diterapkan pembelajaran berbasis smartphone dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Siswa tampak senang dan menikmati pembelajaran tersebut. Saya rasa ini masih kurang nih Pak. Apa bahasa yang sekiranya Copy paste boleh bagus? Pak. Hah? Boleh coba di copy paste dulu Pak. Baik. Kegiatan yang apa nih? Kegiatan yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung pada Sepertinya tunggu Peranto, ini sepertinya ada yang kurang ini pada kegiatan ini kan, begini ceritanya kan. Ketika kita mau membuat pendahuluannya dulu, kita bayang dulu kira-kira saya ini mau cerita masalah apa. Oh, saya mau menceritakan bahwa praktikum anak-anak misalkan kurang optimal. Kan begitu. Kita bayang dulu. Kita mau cerita apa ini? Saya mau cerita hari ini tentang kondisi anak-anak belajar kurang optimal. Barulah kita kita susun kalimat, misalkan seperti ini. Kegiatan pembelajaran adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap peserta. Itu kira-kira mukaddimah pertama lah, seperti itu. Jangan kalau langsung kegiatan yang dilakukan kan sepertinya ada sesuatu kalimat yang terpotong. Ini menurut saya, tapi sepertinya ada sesuatu hal yang terpotong. kegiatan pembelajaran adalah satu hal. Ya, satu hal yang sangat Kegiatan pembelajaran adalah satu hal yang sangat penting, sangat misalkan, atau penting. sangat menentukan. Ya. menentukan di dalam arahnya. Kegiatan pembelajaran adalah satu hal yang sangat menentukan Di dalam arahnya proses belajar mengajar, misalkan. proses Belajar. mengajar. Oke. Berarti sampai sini poinnya udah dapat ya Pak ya? Iya, itu kan sudah kita mau menceritakan sekarang ini masalah mereka, kan begitu ceritanya. Oke. Jadi mukadimahnya ini dulu kita pasang. Iya, kegiatan pembelajaran adalah satu hal yang sangat menentukan di dalam proses belajar mengajar. Cocok. Oke, yang dilakukan pada saat pelajaran berlangsung. Oh, ini dihilangkan dulu nih ya. Assessment for learning ini kita hilangkan dulu. Yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung adalah salah satunya praktikum. Yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung pada Atau ditambah sedikit Pak Ranto di sini, ke belakangnya ini. Setelah mengajar tadi, belajar mengajar. Hal ini sebelum yang dilakukan, hal ini merupakan mengajar, hal ini merupakan kegiatan
keseharian Peserta didik. keseharian peserta didik. Ya, kayaknya sudah kena sedikit nih. Kegiatan pembelajaran adalah satu hal yang sangat menentukan di dalam proses belajar mengajar. Hal ini merupakan kegiatan keseharian peserta didik. Yang dilakukan pada saat pelajaran. Nah, dah bisa sambung tuh. Peserta didik lah koma, kasih koma sedikit ya. Yang dilakukan di sekolah. Di sekolah. Titiknya langsung Pak ya. Titik ya. Ini kenapa yang dilakukan di bawah? Yang peserta didik yang dilakukan di sekolah. Praktikum adalah, oke saya hapus dulu nih ya. Praktikum adalah suatu cara mentransfer ilmu pengetahuan secara langsung melalui Praktikum adalah suatu cara seorang pendidik mentransfer ilmu pengetahuan pengetahuan secara langsung. Praktikum adalah suatu cara seorang pendidik mentransfer pengetahuan secara langsung yang menyesuaikan dengan secara langsung. Praktikum adalah satu cara para seorang pendidik mentransfer pengetahuan secara langsung yang melibatkan peserta didik sekaligus. Enggak sekaligus dengan langsung, apa bedanya itu ya? Sekaligus secara langsung yang melibatkan peserta didik aja Pak, peserta didik ya. Mentransfer pengetahuan secara langsung yang melibatkan peserta didik. Ya, kalau teori kan masih dia dengar-dengar. Kalau ini istilahnya dia pulang yang kerjakan seperti itu kan. Baru masuk ke apanya Pak ya? Ke modelnya PJBL. Dengan menerapkan model, gitu seperti itu. Menerapkan pembelajaran. Iya. Dengan menerapkan pembelajaran model project based learning diharapkan siswa kasih singkat dulu PJBL. Secara langsung yang melibatkan peserta didik dengan menerapkan pembelajaran model project based learning, siswa dapat bekerja sama dengan kawan sejawat dalam memecahkan permasalahan yang ada, yang berbasis project. Ya, itu kayaknya kan sudah menggambarkan situasi ini, Pak. Iya. Kemudian baru kita coba ambil beberapa kalimat saya di sini. Ya. Ini bisa berupa praktikum ini bisa berupa keterampilan teknis gitu. Dapat berupa. Praktikum ini dapat berupa keterampilan teknis, keterampilan
interpersonal atau keterampilan pemecahan masalah. Paste langsung. Tuh. Coba kita baca dari awal Pak ya. Kegiatan Oke. pembelajaran adalah suatu hal yang sangat menentukan di dalam proses belajar mengajar. Hal ini, di koma dulu, hal ini merupakan kegiatan keseharian peserta didik yang dilakukan di sekolah. Praktikum adalah suatu cara seorang pendidik mentransfer pengetahuan secara langsung yang melibatkan peserta didik. Dengan menerapkan pembelajaran model Project Based Learning atau PJBL, siswa dapat bekerja sama dengan kawan sejawat dalam memecahkan permasalahan yang berbasis proyek. Praktikum ini, di koma dulu, praktikum ini dapat berupa keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, atau keterampilan pemecahan masalah. Coba diambil lagi yang lainnya. Ini juga Tahan selama seminggu, serata sewindu. Pak Ranto, ya Pak. boleh ke atas nggak Pak? Baiknya bukan kegiatan pembelajaran Pak, hasil belajar mungkin Pak ya, karena adalah salah satu hal yang sangat menentukan. Hasil belajar yang menentukan itu kan hasil belajar atau kegiatan pembelajaran Pak? Bukan, artinya kegiatan pembelajaran itu adalah suatu hal yang sangat menentukan di dalam proses belajar mengajar Pak. Artinya pembelajaran itu adalah proses belajar mengajar. Gitu Pak. Atau bagaimana Beko? Ya karena saya dari tadi membaca satu hal yang sangat menentukan proses belajar mengajar, kegiatan pembelajaran. Ya, nggak apa-apa deh Pak, cukup. Nggak apa, lanjut aja Pak. Nanti saya coba. Sebentar, Pak. Ya, dulu. Bentar, coba saya cek dulu Pak ya. Saya cek dulu bahasanya di. Ini kalau kita saring kan Pak Ranto kan? Ya, Kalau kita saring bahwa pada pendahuluan ini sudah ada menyatakan situasi. Apa itu situasi? Yaitu berupa keterampilan teknis, keterampilan interpersonal masuk dalam, saya rasa itu sudah masuk dalam situasi. iya betul. Sudah masuk dia dalam kategori situasi keadaan, ya kan? Nah, atau gini, jangan panjang-panjang dulu, pendek-pendek dulu. Nah ini udah dapat kali Pak. Yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, pelajaran berlangsung pada, oh bukan nih, berlangsung adalah salah satunya karena dalam pembelajaran ini bisa diterapkan pembelajaran berbasis smartphone dengan menggunakan aplikasi bisnis. Siswa tampak senang dan menikmati pembelajaran tersebut. Itu sudah ada nggak maksudnya apa tuh Pak? Artinya situasi. bukan, apa tadi namanya? Situasi kan? Kalau di pendahuluan kan dibutuhkan situasi. Iya, artinya tawaran ide itu udah ada nggak Pak? Ide solusinya. Idenya bukan ke situ. Si ide nanti di sini di kesimpulan kan? RTL-nya, rencana lanjut. Tawaran apa yang kita berikan kan? Bukan, di pendahuluan harus ada kita memberikan ide Pak. Ide dari solusinya itu dari bahasan yang kita lakukan di pendahuluan itu kita berikan ide. Kalau yang disampaikan Pak dosen tadi seperti itu Pak. Bukan di sini. Pak Ranto, Pak Sarudi, mohon maaf nih. Iya Pak. Tadi kalau nggak salah saya teringat juga nih Pak. Ada satu kalimat Pak dosen bilang kita saling tanya jawab. Setelah itu nanti kita terlepas mau bahas itu di luar dari ini, silakan gitu Pak. Karena melihat kondisinya mungkin Pak dosen mau istirahat gitu Pak, apa gimana Pak? Oh Boleh, boleh, Pak. boleh juga, boleh. Mungkin saya rasa atau gimana Pak Ranto, karena
mohon maaf sebelumnya, mungkin karena sudah jam 10, jadi mungkin Pak dosen untuk istirahat, karena terkait dengan kita kan tadi sudah dikasihkan sudah dikasihkan gambaran konsep yang notabene sama Pak dosen arahannya seperti ini nih gitu kan, baik itu di pendahuluan, terus isinya itu pendahuluan itu seperti apa, kalau nggak salah tadi adanya analisis situasi itu ngambilnya dari refleksi dan hasil analisis gitu Pak ya. Terus adanya pembahasan, setelah itu tadi sudah juga ada beberapa yang ditampilkan oleh Pak dosen juga gitu, sampai dengan kesimpulan kok salah tadi ya, daftar pustaka dan dikasih juga bagaimana caranya supaya menghemat dari kata-kata tersebut. Kita diberikan saran untuk membuat gambar, mungkin jadi bagan atau apa yang dia notabene bisa bukan bentuk tulisan, dalam bentuk gambar seperti tadi Pak ibaratnya ya. Mungkin itu saya menarik, menurut saya gitu Pak ya, itu sudah diberikan oleh Pak dosen untuk malam ini. Mungkin kalau memang kiranya kita mau bahas mungkin setelah mungkin Pak dosen ini Pak, karena mungkin ada tambahan lagi lah dari Pak dosen seperti apa konsepnya Pak gitu, baru nanti kita itu kita bahas kembali Pak untuk berempat seperti itu Pak. Gimana Pak Ranto? Boleh Pak, silakan Pak. Karena mungkin Pak dosen juga butuh istirahat. Mungkin gitu Pak dosen, Pak Slamet. Baik Pak Eko, Iya Pak. saya kira memang kalau artinya satu gitu, katakanlah dikeroyok rame-rame dalam artian untuk menuangkan kata, itu memang ya agak rumit juga gitu. Karena ide dan gagasan itu kan milik seseorang gitu ya. Nah itu begitu juga dengan pengalaman, karena apalagi ini best practices gitu ya, yang terbaik gitu. Jadi intinya saya kira tadi sudah saya jelaskan, dan kemudian umpan balik tadi itu yang saya merah-merah itu sudah saya kembalikan ke Pak Ranto. Saya kira itu intinya pendahuluan itu sesuai dengan analisis situasi itu kan, keadaan situasi dan kondisi sekolah yang kita hadapi, katakanlah kita anggap sebagai sebuah permasalahan. Nah begitu juga nanti yang pembahasan itu tentu hasil dari ide yang kita tawarkan, kemudian bagaimana langkah-langkah yang dilakukan, dan kemudian bagaimana perolehan hasil, baru kesimpulan. Saya kira itu aja Pak. Jangan lupa dalam pembahasan atau kesimpulan itu, best practices itu masukkan juga bagaimana hasil pengalaman PPG ini, tentu ya, pengalaman PPG atau perolehan yang Bapak dapati di PPG. Nah, karena best practices itu kan yang terbaik katanya. Nah, jadi kalaupun ada subjektivitas, ya temuan itu yang sifatnya katakanlah pribadi, itu juga dimasukkan nggak apa-apa. Yang penting dia punya data dan logis dalam urutan bahasa, itu aja. Saya kira itu aja Pak Eko yang dari saya. Baik, siapa? Terima kasih Pak dosen. Mungkin gitu Pak Ranto ya, Pak Sarwedi, Pak Martonis. Baik. Mungkin kita sudah jelas nih Pak dari apa yang diarahkan oleh Pak dosen. Jadi mungkin kalau ada lagi yang perlu ditanyakan Pak Ranto, ada yang kurang jelas mungkin Pak? Udah Pak, udah pas Pak. Sudah cukup Pak ya. Baik itu Pak. Supaya karena itu waktu juga Pak, mungkin Pak dosen untuk istirahat juga. Sekali lagi terima kasih Pak dosen atas arahannya terkait dengan malam ini, dan ya terima kasih sebesar-besarnya Pak karena udah meluangkan waktu juga bantu kami yang istilahnya untuk menyusun best practice ini Pak gitu. Baik, sama-sama Pak Eko, kita juga ya sama-sama bekerja gitu, mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Izin saya live dulu ya. Iya Pak, siapa? Silakan Pak, terima kasih Baik, banyak Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gitu Pak. Karena dilihat tadi sedikit mode Pak dengan nyanyi gitu kan. Jadi saya oh iya juga. Tadi yang nyanyi siapa, Pak? Kode alam. Pak Bapak dosen. lah. Oh, Pak dosen yang nyanyi tadi. Apa? Saya pikir Pak Sarwedi yang nyanyi tadi. Kode alam itu kode alam. Ya jadi ketika Malam minggu rupanya malam nih. Dah. ya, saya teringat Pak, Hai, teringat dengan Pak Rantau. statement yang ya ada Pak ya. Pak Ranto, Ya, Pak. coba stop dulu. Stop screen-nya. Jadi dengan beliau tadi nyanyi Pak, jadi saya teringat pernah beliau itu menyampaikan bahwasanya apa kurang jelas dengan hal apa yang saya sampaikan gitu Pak. Jadi itu yang saya ingat. Oh iya. Jadi diberilah kode alam itu ya. Iya Pak benar. Iyalah. Ini masih Kenapa? terekod. Karena- Masih terekod nih. Karena tadi ketika kita mau Ada desktop nah apa nih Pak? Desktop nih nampaknya. Nggak ada rekod lagi nih kan? Desktop. Udah stop. Bukan, saya punya nampak ini. Desktop. Apa, Pak? Mana ini muncul? Gimana, Beko? ya karena tadi waktu kita mau closing Pak itu sedikit saya dengar karena kan saya keluar dari sekolah tuh Pak, keluar dari sekolah untuk dapat jaringan. Dirasa untuk nanti malam untuk sedikit pembahasan lah ya, mungkin setengah jam cukup lah ya Pak ya gitu kan. 30 menit rencananya tadi, Pak. 30 menit Pak itu 30 menit, ya. Tadinya kan 15 menit lah, terus menyampaikan dari 93 Ini apa kurangnya? Ini udah bagus sekali ini. Tengok. Apa kurangnya nih? Pak Ranto, ini tengok. Ya. Hei. Nah, kan? Ya kan? Wah, cakep Pak itu, Pak. Ini nggak ditampilkan tadi. Ini udah siap. Kan Ya. saya bilang tadi, Pak. Tinggal Tampilkan dikit namanya Bapak aja, itu. Ini kan? Masa tetangga. Nah, ini mantap nih. Nah, dah. Pas. Berapa karakter coba? Pas 500, Pak. 3. Kurangin ini lagi Pak, itu Pak karakternya Pak. Hah? 500 Pak. Kurangin 3 aja kata-kata. Pas 500, Pak. 503 Pak. 503 karena daftar pustakanya ini. Oh iya benar. Kalau ini saya buang pas 500. Ya. Yes. Mantap. Perhatikan ya, perhatikan ya. Pak Martonis. Coba perhatikan. Udah saya buang, perhatikan. Pak Sarwedi, itu masuk judulnya tadi nggak? Covernya tadi nggak? Masuk semua. Tengok itu kan 500. Tengok. Ya benar. Nah, nih. Ya kan? Berarti masuk lembaran pertama tadi masuk Pak ya? Masuk karena ini tulisan juga. Di lembar pertama ini juga tulisan kan. Nah, ini kan masuk Bagus, nih. Pak. Bagus jadikan gambar aja tuh Pak. Di crop aja jadikan gambar Pak. Nggak dihitung tuh jadinya Pak. Nah, ya. Iya benar Pak, benar. Jadikan cover. Ini Covernya Nggak cover. ada masalah itu. Nanti kan di convert PDF juga sebenarnya. Iya di Nggak ada konvert. masalah sebenarnya. Tapi lebih baiknya menurut saya apa harus 500 apa boleh kurang Pak itu Pak? Apa harus 500 Pak? Itu kan standar- Maksimal. standarnya. Itu menurut saya tuh standarnya 500 lah. Enggak Karena Pak, di situ dituliskan maksimalnya Pak Martonis. Maksimal. Karena saya dapat punya Pak Seno informasi minta kirimin ke saya, Pak Eko kirim ke saya Pak Eko ininya best practice. Kok saya juga belum Pak Seno, gimana? Saya suruh ngulang, kenapa? Karena lebih daripada 500 kata ngomong gitu. Oh ya. Itu Pak. Kalau saya crop pakai ini saya cropnya. Boleh Pak, nggak apa-apa. Pakai snipping. Kan? Ya. Dan Pak Sip. Cuman gini, ini saya nggak usah saya crop karena kan kita PDF-kan nanti jadi gambar dia, biar aja kan. Nggak usah kita crop aja. Cuma maksud saya gini, karena ini Pak dosen nggak ada lagi udah istirahat, saya kasih nampak lah kan. kalau ada Itu nampak, salahnya Pak Sarwedi. kalau ada Pak dosennya, takut aku dihajarnya nanti malam kan. Ya kan? Ah ini Itu dia. harusnya dikeluarkan Pak. Ini dia. Untung saya langsung gerak cepat ya, ingat kodenya Pak ini Pak ya Pak dosen. Iya kan? Nah, ini maksud saya tadi Pak Ranto, ada tantangan karena di panduan memang harus ada tantangan katanya. Harus ada tindakan, harus ada refleksi kan. Tindakan, refleksi. Tiga berarti ya. Makanya ini saya langsung buatkan di sini. Artinya supaya jangan menghindari jangan timbul pertanyaan baru. Ini mana tantangan? Yang mana dikatakan tindakan? Yang mana refleksi? Kalau kayak gini kan, yang kayak gini kalau dia
mau ditanya apa emang udah jelas tantangan udah saya tulis kok apa ditanya lagi? Yang gitu ceritanya. Walaupun isinya Pak, enggak coba nanya lagi ke atas Pak tentang pendahuluan Bapak tadi. kalau isi Sama lagi, Pak. kalau isinya Sama, Pak. kalau isinya Sama jangan lagi, tanya Pak. lah kan. Yang penting Ada hal-hal yang benar-benar terjadi selama proses. yang penting orang ini bilang gini Pak Ranto, ribak sudah dulu, ribak sudah. Apa itu artinya, Pak? Hajar terus dulu. Isi entahlah yang gitu. Yang gitu Pak Ranto. Iya Pak, betul. Aduh. Kalau orang Minang bilang gini, apa itu? Agi hataroi. Agi hataroi. Agi hataroi. hataroi. Yang penting agi hataroi. Nah, itulah Ada hal-hal ceritanya. yang benar terjadi dalam proses pembelajaran misalnya tentang keaktifan siswa dalam belajar. Buat kopi. Iya, saya pun tadi kan, Panen durian dia Pak Eko tuh. saya pun makan ini tadi runduk-runduk tadi di tel saya. Ternyata makan durian juga. Tunggu ntar Pak, saya foto ntar Pak. Gini aja, saya kasihkan apa namanya filenya. Wah, alhamdulillah, terima kasih Pak Kirim di Sarwedi. grup Pak, tuh mantap nih kirim di grup. Ya, jangan di grup Kirim di lah. grup, Pak. Jangan di grup. Karena Jangan di mereka grup. punya persepsi juga beda-beda, Pak, karena mereka mempertahankan yang Pak Sarwedi saya minta Pak Sarwedi ya. Saya kirim personal aja lah, nggak usah di grup ya. ya, Pak, ya. Karena masing-masing ini juga, Pak, mereka kelompok itu punya ininya masing-masing. Ya. Terkait dengan usianya masing-masing, Pak. Khawatir kalau misalkan kita ini Hmm. nggak sesuai juga dengan harapannya dosen gitu kan, Pak. Iya itu. Tergoyah iman mereka nanti tuh Pak. Ya itulah Beda- makanya beda, kan. Beda dosen beda cara ya, benar. Ya, yang kedua saya juga tadi diminta dengan kawan Pak yang LPTK lain. Hmm. Terus saya bilang saya sedikit crop kan Pak ya, crop dari Zoom kita. Terus saya bagikan sekali, kirim ke dia. Loh, kok konsepnya kayak gini Pak Eko gitu kan. Hmm. Ya saya beda Pak Eko, nggak kayak gitu. Kita mah bukan kayak gitu. Dia punya argumen sendiri Pak. Ya Pak, monggo Pak, kita modelnya seperti ini, saya bilang gitu. Ini bahasanya boleh diadopsi aja ini apa ganti-ganti sedikit lah kan. Iya Pak, siap. Iya, iya. Ganti-ganti sedikit. Dah, ini saya bagikan ke apa ya? Pribadi nggak saya bagikan ke grup ya. Karena di grup ada rame-rame. Iya betul betul Pak, betul. Hmm. Jaga privasi juga ya kan. Iya, privasi. Saya lihat cuma kerangka aja saja nanti. Hmm. Nanti itu ada di bisa-bisa. Saya sebenarnya kan Pak Eko kan, Pak Ranto kan, semenjak tadi sore kan dia bilang nanti kita kerja malam lah kan, kita coba present malam. Jadi sebenarnya saya punya dengan Pak Ranto punya tadi yang tampil tadi sama, kan tabel itu sama itu Pak. Saya juga pakai tabel itu. Cuman ketika Pak dosen tadi sampaikan harus berbentuk EC, saya cepat pikir, oh ini caranya ini, biar cepat. Karena prediksi saya begini, ini setelah Pak Ranto, saya pasti disuruh ini nanti. Biasa akalnya Pak Eko gitu, pikir saya kan. Pasti ya udah siap-siap lah kan, gitu. Makasih saya udah bikin tadi. Kan? Teringat saya ini akal Pak Eko begitu memang di siapa Ranto silakan Pak Sarwedi kata Pak Eko kan dia nggak kena. Bukan gitu Pak. Memang sebenarnya pertama itu Pak. Yang kedua karena Pak dosen itu lebih ke ranahnya Pak Sarwedi terus. Gitu. Iya. Kalau Pak Sarwedi belum bicara itu rasanya kayaknya Pak Slamet itu Kurang. ada hal yang kurang Pak seperti itu Pak. Gitu. Kurang gairahnya ya. Seperti Pak Batu ya. Jadi Pak, yang saya dengar selama kita zoom itu Pak dari siklus 1 sampai dengan siklus 2 ini, ketika Pak Sarwedi itu tidak tampil di ini Pak, nah terus muncul tampil, Pak Slamet itu sempat langsung membicarakan, nah ini Pak Sarwedi sudah tampil, nah itu langsung kalimat itu Pak yang di ini kan. Langsung Itu muncul. berulang kali setiap kita zoom Pak. Kalau Pak Batu bilang, ah, kan baru dia ngomong dari tadi begini. Benar Pak, benar. Aduh. Aduh, tapi nggak apa-apa lah. Apa namanya ini kita sharing-sharing lah ya. Ya, jadi kesimpulannya gini, kesimpulan. Kita berapa kali lagi Zoom nih? Sekali lagi. Hari Senin besok Pak. hari Senin. Senin. Pak Eko, kok nggak disampaikan tadi Pak Eko? Apa itu Pak? Oh iya Pak, saya lupa. Tapi Pak, nanti mungkin Pak saya Sarwedi, One. stop aja dulu Pak. Stop ya. Stop aja dulu. Stop Oke, aja dulu sebentar, Pak. Karena itu apa Bapak terbuka.
saya memang berkali-kali Pak waktu setelah kita Zoom, terus saya WA lagi, Pak untuk kegiatan besok apa namanya Zoomnya jam berapa ya Pak? Lihat besok saja Pak Eko, seperti itu. Itu sudah hampir 4 sampai 5 kali Pak setiap jadwalnya beliau. Gitu, Pak. Iya, artinya kita memang harus menjaga betul beliau Pak ya. Iya Pak, benar. Tapi ketika beliau sudah ini ke kita, ya seperti ini Pak, alhamdulillah kita mendapatkan benar-benar Iya. ya manfaat banget Pak gitu kan. Iya, Contohnya betul. buat apa best practice ini, memang tergambar saya tuh best practice itu sebuah seperti kayak laporan seperti ini lah yang digambarkan bentuknya SS seperti ini gitu Pak. Tapi Iya, betul. tapi kok formatnya berbeda gitu kan. Saya juga dapat arahan dari kawan-kawan dari LPTK lain, bentuknya ada yang sejenis seperti ini juga Pak, tapi mereka punya dosen punya hak sendiri pribadi gitu kan. Tapi dengan saya tanya dengan yang lain, enggak bisa seperti itu Pak Eko gitu kan. Jadi ya ini muncul Pak, kita alhamdulillah di angkatan kita lah yang dapat seperti ini gitu kan. Iya, Pak. Artinya memang kita dapat dosen yang bagus, tetapi juga agak sedikit sensitif. Sebenarnya kita kalau misalkan sama beliau Pak, kalau lebih arahnya apa ya, sudah mendapatkan jokesnya beliau, dapat apa namanya feel-nya dengan beliau, itu beliau memberikan hal apapun itu ke kita secara instan dan cuma-cuma seperti itu Pak, menurut saya Pak ya. Karena ya Ya, benar. Kayak malam ini kan dia ada waktu untuk kita. Iya. iya Pak, Malah beliau yang menawarkan tuh Pak. Iya. sudah itu kalau nggak salah beliau Pak yang memberikan kepada kita kisi-kisi untuk penilaian tuh Pak. Ya, ya. Ya benar Bang, iya. Itu Pak. Itu kalau sudah kena feel-nya, menurut saya beliau memang dosen yang enak buat menurut saya gitu Pak. Betul Pak. Jadi besok kita hari Senin pertemuan terakhir Pak ya. Bro, iya Pak, pertemuan terakhir Zoom. Kalau Pak Eko, kalau mungkin kita nggak Zoom ya? Kalau Ukin itu sepertinya Apple to Apple Pak ya. enggak Pak, dia hanya apa namanya, kita mengupload video, Hmm. sudah itu kita mengisi-ngisi portofolio Pak. Yang Nggak ada wawancara pertanyaan siapa, Pak? kita. Ya Pak, Yang wawancara, wawancara Pak. interview, nggak ada. Nggak ada yang Kalau ya? kalau seingat saya tanya dengan yang angkatan sebelumnya, tidak Pak. Oh nggak ada. Cuma nggak Ada. pernah bagi tugasnya. Seingat saya Pak ya, tapi nanti Ah. coba saya tanya lagi Pak. Ujiannya kapan Pak berarti kita Pak? Ada kan ujiannya tertera di situ? Ukin itu sama dengan kayak kompre Pak bahasanya Pak. Oh ya. Ya, bisa jadi semi-semi seperti kompre. Bedanya itu di sebelum kita PPR kan Pak ya. Ini kan sesudah kita PPR. Bisa jadi memang ada tes wawancaranya dalam bentuk ya Zoom itu Pak, dibuatkan kita room lagi gitu Pak. Nah, ya Bisa pasti jadi Apple to seperti Apple Pak ya. Ya, tapi kita nggak tahu Pak yang angkatan kita. Kalau nggak salah saya tanya dengan angkatan yang kemarin, tapi beda jurusan Pak ya. Itu dia di itu ada yang tidak Pak. Tapi saya dengar apa Ukin itu langsung disuruh mengajar aja enggak? Ya, Saya dengar seperti itu, nggak ada ada. guru bahasa Indonesia di sekolah kami juga seperti itu Pak. Video pembelajaran itu yang menjadi Jadi yang mereka dipilih itu oleh mereka. yang setahu saya dari sebelumnya, mereka disuruh